Dari Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, reporter Opini News TV mengabarkan. Direktur Utama PT Serayu Group Bapak Hasan Choa bersama General Manager PT Serayu Group Bapak Benediktus Dwi Arianto, serta tim Humas PT Serayu Group Mas Ihsan, dari Jakarta pada hari Senin tanggal 18 hingga Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026, menghadiri undangan kehormatan yang kedua kalinya sebagai pendamping pengusaha dari Lampung, Bapak Rudi, yang membawa beberapa pihak investor dari negara China diantaranya yaitu Bapak Zheng Jianwen selaku Direktur Pembahanan Hunan ESOL, Ibu Pizan Su perwakilan CEO Hunan ESOL selaku Direktur Operasional dan Manajemen ESOL. Bapak Hu Jingping selaku Direksi di PT Pionir Sidoarjo anak perusahaan Hunan ESOL, dan Mas Willy Chang sebagai penerjemah dan asisten manajer produksi PT Pionir. Yang bertujuan bertemu dengan Bupati Tulang Bawang Bapak Dr. Andes Kudrotul Ihwan MM, didampingi oleh staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan atau Asisten 2 Pemkab Tulang Bawang Bapak Insinyur Antoni MM, dan Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub Kabupaten Tulang Bawang Bapak Kanedi serta Kadis Perizinan Kabupaten Tulang Bawang Bapak Mahendra SHMM, beserta jajaran terkait lainnya dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Direktur Utama PT Serayu Group Hasan Choa sebagai pendamping pengusaha Lampung Bapak Rudi dan pihak investor negara China pada kunjungan kerja yang pertama dengan Bapak Bupati Tulang Bawang Dr. Andes Kudrotul Ihwan MM, di rumah dinasnya pada tanggal 25 bulan April tahun 2026 lalu, dengan tujuan untuk melakukan survei lahan subur seluas 1.000 hektar yang berada di dekat muara sungai terbesar, yang akan dijadikan pelabuhan untuk mendukung program kawasan industri di Kampung Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, yang merupakan lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang guna membuka peluang investasi seluas-luasnya kepada investor asal China yang bergerak di bidang pengolahan kayu balsa atau blok balsa. Untuk lebih lengkapnya saksikan rangkaiannya berikut ini. Ya, memang namanya perjalanan itu selalu aja ada kendala, ya kan? Termasuk perjalanan penanaman kayu balsa juga tidak menutup kemungkinan akan ada kendala. Namun kendala-kendala yang ada, kalau kita sama-sama itu lebih cepat kita atasi. Nah, yang perlu kita matangkan ini Pak Hasan, di sini tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman, psikologi masyarakat. Kalau kita konsepnya kemitraan, psikologi masyarakat sekarang, mereka itu ingin kepastian terhadap pasca panen. Jadi setelah kita panen kayu balsa ini, mereka umumnya itu menghendaki kepastian akan diserap. Maka saya sampaikan tadi, penyerapan ini akan mungkin terjadi secara efektif kalau ada pembangunan pabrik. Nah, kalau dia ada pembangunan pabrik, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rudi juga, sudah ada lahan yang berapa ribu hektar yang sebagai inti, ya monggo, kita dukung itu. Ada masalah yang di lapangan, nanti kita sama-sama. Tapi yang lebih besar potensinya adalah lahan-lahan warga yang sekarang ini ada yang digarap untuk tanah singkong, ada jagung, ada juga mungkin sebagian itu cabai dan lain-lain. Nah, ini potensinya jauh lebih besar dari yang 1.000 itu tadi. Mungkin saya katakan bisa sampai 10.000 hektar itu tidak. Mungkin di area-area Gedung Haji dan sekitarnya aja udah cukup itu. Dan ini tidak menutup kemungkinan, karena Tulang Bawang ini kan berbatasan dengan Tulang Bawang Barat dan dengan Mesuji. Itu pun bisa kita gerakkan nantinya seiring dengan ini, kita katakanlah seiring dengan pembangunan pabriknya misalnya, pengolahannya itu, saya bisa komunikasi dengan kedua bupati itu, bisa ikut memberikan dorongan sehingga penanaman itu lebih cepat dan lebih luas. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang saya hormati. Sebelumnya mohon maaf Pak Bupati, tadi dalam perjalanan di tol, mobil tiba-tiba nggak ada tenaga usaha.
jadi menyebabkan keterlambatan ini. Sekali lagi mohon maaf. Pada kesempatan ini saya perkenalkan diri. Nama saya Hasan Choa, Direktur Serayu Group yang bergerak di industri kayu lapis. Penanaman pohon sudah kita lakukan di 15 provinsi serta konsultan nasional maupun internasional. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia. Saya membawa Mr. Hu berserta teman-temannya dari China, yang manakala Mr. Hu bergerak di industri kayu balsa. Saya menyampaikan Mr. Hu membawanya ke Kabupaten Tulang Bawang, dan ini kunjungan yang kedua kali. Serayu Group selaku pendamping di dalam penanaman pohon balsa yang rencananya akan ditanam di Kabupaten Tulang Bawang, serta nantinya akan membangun industri kayu balsa blok di Kabupaten Tulang Bawang. Bapak Bupati yang saya hormati dan hari ini yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa selaku pendamping kita menanam kayu balsa, sekaligus harus dilakukan tumpang sari pangan, yaitu kita akan melakukan tanaman padi koko. Hasil temuan kita 95 hari sudah bisa panen, dan juga akan tumpang sari dengan jagung yang nantinya kita ini investor dari Mr. Hu dan rekan. Kalau seandainya bisa investasi di Kabupaten Tulang Bawang, pada prinsipnya saya menjamin akan membangun kesejahteraan rakyat di bidang penanaman kayu dan pangan. Kalau ini bisa terjadi, Serayu akan memberikan secara cuma-cuma kayu balsa untuk masyarakat di sekitarnya, yaitu kita memberikan kepada mereka, tentunya tidak diambil begitu, harus kita data daerah mana, desa mana, kecamatan mana, titik koordinat dan kartu keluarga dan KTP-nya harus jelas supaya bisa dimonitor, ditanam oleh pihak investor. Di samping itu dibantu dengan masyarakat di sekitarnya untuk mendukung supaya industri investor ini tidak akan kekurangan bahan baku. Tentunya kita akan mendidik kepada masyarakat sekitarnya untuk tanaman balsa 2-3 tahun ini sudah bisa panen. Di samping itu sehari-harinya mereka bisa melalui tanaman pangan. Pada tahun pertama nantinya bisa kita tanam padi gogo, ini hasil temuan grup kita Serayu Group, bisa dengan jagung, dan kita akan melihat lagi ketinggian tanah di atas permukaan laut, kelembapannya nanti apabila pohon sudah tinggi bisa kita tanam yang tidak langsung dengan adanya sinar matahari, bisa jahe, kunyit dan lain sebagainya. Tentunya ini calon investor yang akan masuk di Tulang Bawang ini, kita harus menjamin raw material, bahan baku industri untuk mereka. Satu sisi kedua keamanan tentunya dari Bapak Bupati dan Bapak Ibu yang ada di rapat pada siang ini.
supaya ada jaminan dan kepastian hukum. Untuk kesejahteraan rakyat itu nantinya mereka bisa meningkatkan dari hasil pendapatan tanaman pangan yang usianya nanti antara 30 hari sampai 120 hari. Tentunya kita memberikan kepada masyarakat, kita akan membina kelompok tani dan kita akan menyampaikan kepada kelompok tani kita nanti bahwasannya menanam pohon itu adalah sebuah ibadah yang paling nyata, karena pohon bisa mengatasi banjir, angin, longsor, pemanasan bumi. Hasil riset kami dari Serayu Group, ketinggian 10 meter, diameter 15, satu pohon bisa menyimpan 40 liter air per 24 jam. Jadi satu hari satu pohon bisa menyimpan 40 liter air per 24 jam. Ini sudah diriset dan diakui di internasional. Inilah kita menyampaikan ibadah yang paling nyata supaya kedepannya kita tidak akan kekurangan air untuk mengatasi pemanasan bumi. Karena kalau bumi ini panas, tentunya akan menghambat kekurangan air, akan menghambat produksi pangan. Jadi dengan kehadiran Pak Rudi, misalku dan rekan bisa investasi di tulang bawang, ini merupakan percontohan perdana untuk Indonesia yang kita canangkan, yang kita riset. Pertama sekali, tanam pohon harus dilakukan tumpang sari. Pohon pun bisa lebih besar karena hasil tumpang sari makanan pangan yang tidak terserap pada waktu musim hujan, sari makanan turun di bawah tanah kayu ini sudah banyak makanan, akan lebih pesat dan pertumbuhannya. Hasil riset kami 2 tahun, paling lama 3 tahun sudah bisa produksi antara 15 sampai 20 diameter. Bagi masyarakat yang kita berikan kepada mereka, yang tadinya kami menyampaikan jaminan untuk investor, kita mempunyai konsep, kita akan memberitahukan kepada kelompok tani kami. Pertama, harus sekolahkan anak cucunya setinggi mungkin, karena kita telah memasuki industri 4.0 menuju industri 5.0. Semua udah pakai teknologi. Dan ini akan menghambat penyerapan lapangan kerja. Jadi dengan sistem kita yang tadi kita sampaikan, mengarahkan kepada mereka sekolah lebih tinggi, kita akan sampaikan kepada kelompok tani kita. Mungkin ke depannya di antara kelompok tani kami kemungkinan bisa jadi presiden, menteri, pejabat negara, pelaku usaha di agroindustri dan agri-industri itu sudah pasti dan mereka telah melaluinya, yaitu penanaman kayu dan tumpang sari pangan. Cukup kaya, semua ada, terutama iklim yang sangat bagus, area yang sangat subur. Sepanjang tahun kita bisa menanam pangan. Sayang, kita masih sampai detik ini masih impor pangan. Jadi kita sampaikan kepada kelompok tani kami harus meninggalkan 3 hal untuk menjamin investor kita. Saya punya konsep dari Serayu mengajarkan kepada mereka harus meninggalkan 3 hal.
Pertama, narkoba. Harus dari diri kelompok tani sendiri, keluarga dan famili meninggalkan narkoba. Upaya pemerintah sudah dilakukan, tapi mafia lebih kuat. Jadi harus dari kelompok tani anti narkoba. Kedua, perjudian online. Tidak mungkin kita bisa kaya dengan 100.000, 50.000 bisa dapat ratusan ribu juta. Itu sebuah hal yang tidak mungkin. Itu pembodohan. Jadi harus anti perjudian. Ini kalau saya melihat di media elektronik dari kalangan DPR RI, DPR, pemerintah sampai ke kepolisian, masyarakat sampai ke arus bawah. Perjudian online harus kita hindari karena ini pembodohan untuk negara yang cukup kaya. Ketiga, hasutan yang dapat merugikan orang lain. Mereka diajak demo yang manakala baik masyarakat mahasiswa yang tidak tahu apa gunanya demo dan ini ikut-ikutan karena dibayar. Ini kita arahkan kepada petani, kelompok tani kita, hindarin. Karena ibadah sudah kamu lakukan, hindarin 3 hal ini: narkoba, perjudian, hasutan yang dapat merugikan orang lain. Supaya rakyat lebih cerdas, fokus ke agri-industri dan agroindustri, yaitu dan fokus ke penanaman kayu pangan untuk mencapai kesejahteraannya. Tentunya kalau mereka tanam kayu, Miserhu dan teman yang dari pihak China investasi di sini, mereka akan menyerap. Ini sudah kami lakukan di Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah, kabupaten termiskin pada tahun 1999, kabupaten termiskin. Hotel pun tidak ada, hanya Hotel Melati. Tahun 2010 itu sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Di situ udah ada Hotel Bintang 5, sudah ada 2. Kemudian sudah ada mall. Kalau bupatinya tidak ditahan, sudah punya airport. Yang bupatinya ditahan itu gara-gara dia bilang itu mesin jahit. Orang Batak itu mesin jahit itulah yang ditahan dalam 1 bulan, kemudian ditahan sama KPK. Nah, kalau tidak ditahan itu udah bangun airport. Ini salah satu menjadi kabupaten termakmur di Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan kehadirannya mereka ini bisa merangsang industri-industri lainnya akan masuk. Tadinya saya memberikan contoh industri pertama tahun 99 hanya PT Serayu Makmur Kayu Indo di Kabupaten Banjarnegara. Industri satu-satunya, sekarang sudah ada lebih kurang 40 industri di sana. Jadi taraf hidup rakyat meningkat, kemudian pendapatan dan daya beli ada, pelaku usaha akan melirik, oh ini kabupaten bagus. Indomaret kalau tidak salah ada 25 di satu kabupaten, Alfamart dan Indomaret. Jadi mereka melihat, pelaku usaha akan melihat, oh ini potensi bagus, mereka akan masuk. Jadi itu salah satu yang saya sampaikan. Dengan 3 hal ini kenapa saya sampaikan, supaya industri kalau seandainya Miserhu dan teman dari China investasi di tulang bawang aman, akan dijaga oleh masyarakat bersamaan jalan. Perusahaan berjalan lancar, rakyat sejahtera. Ini beda dengan perusahaan-perusahaan yang lain datang hanya mengkeruk. Tapi kita tidak.
bersinergi dengan rakyat, saling mendukung. Dengan kehadiran industri selaku pendamping Serayu, rakyat akan menuju kesuksesan. Meningkat taraf hidupnya, lapangan kerja terpenuhi, pendapatan daerah pun tetap akan meningkat. Dan ini merupakan salah satu percontohan supaya bisa menarik investor di bidang lainnya, bahwasannya di sini aman. Dan Bapak Bupati yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, investor masuk tentunya harus ada kepastian hukum untuk mereka. Jadi satu sisi lain kebijakan, dan saya selaku pendamping perusahaan dari China untuk penanaman pohon, saya akan menjamin, bukan mereka, saya akan menjamin kesejahteraan rakyat di bidang pangan dan perkayuan. Mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Bupati yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, bila mana nanti ada pertanyaan silakan sampaikan, karena saya menyampaikan ini tidak pakai tes, dengan pengalaman yang sudah kita lalui di 15 provinsi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya bila mana ada kata dan kalimat yang tidak sempurna, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.